لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي المرتضى وعلى آله المجتبى وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. معاشر المسلمين، إخواني الأعزاء، rahimani rahimakumullah. Jamaah sekalian, segenap para dokter yang mudah-mudahan senantiasa di dalam karunia rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah taala pertemukan kita, kumpulkan kita walaupun melalui udara, tapi insya Allah kita sama-sama yakin bahwasanya kita berada di majelis yang paling mulianya majelis, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, dari pertemuan awal, kedua, ketiga, dan selanjutnya, materi bab yang kita pelajari, materi yang berkaitan dengan yaitu prinsip di dalam agama Islam, berkaitan dengan akidah agama Islam, berkaitan dengan tauhid yang menjadi pokok inti utama, pondasi yang sangat, prinsip yang sangat fundamental yang kembali kepada setiap muslim dan muslimah, sekaligus menjadi misi visi utama dari para setiap nabi dan rasul yang disampaikan kepada setiap umatnya, yaitu tentang tauhidullahi azza wa jal, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seutuhnya dan juga dengan bagian-bagian tauhid yang ada di dalamnya. Setelah kita pelajari dan mudah-mudahan yaitu paling tidak ada wawasan tentang tauhid dan yang terkait dengan at-tauhid, pada malam hari ini kami ingin menyampaikan bahwasanya aqidah ahli sunnah wal jamaah memiliki prinsip-prinsip yang berkaitan dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip ini pastinya yaitu menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap muslim, bagi kita semua, untuk mengenalnya, memahaminya, dan juga pastinya mempelajarinya dengan seutuhnya, secara komprehensif, melalui narasumber dan juga literatur reference yang tepat dan yang menyampaikan, menjelaskan tentang prinsip-prinsip ini dengan tepat. Karena prinsip-prinsip akidah ahli sunnah
sekaligus menjadi kode etik dari aqidah ahli sunnah wal jamaah, aqidah salafus salih rahimahumullah. Mudah-mudahan waktu nanti mencukupi, memadai bagi kita sampai kita bisa selesaikan pada malam hari ini, yaitu prinsip-prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam buku aqidah ahli sunnah wal jamaah. Di antaranya buku yang kami jadikan rujukan yaitu Al-Mulakhas yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dan juga beberapa buku-buku yang terkait dengan aqidah ahli sunnah wal jamaah tentang prinsip-prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah. Karena sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang jelas, yang kokoh, baik dalam i'tiqad, amal, maupun perilaku. Baik, maaf ada telepon yang harus kami angkat tadi. Mohon maaf. Baik, kami lanjutkan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Berjalan di atas prinsip yang jelas, kokoh, baik dalam i'tiqad, amal, maupun perilaku. Ini bagian-bagian yang menjadi teritorial, di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yang semuanya berjalan di atas prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam sisi i'tiqadan, amalan, dan juga yaitu tindakan atau perilaku. Tidak keluar dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah, i'tiqadnya, amalnya, dan juga perilakunya. Seluruh prinsip yang agung ini bersumber pada kitab Ahlus Sunnah, bersumber dari kitab yaitu Al-Quran dan Al-Hadith dan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa-apa yang dipegang oleh para pendahulu umat, yaitu salafus salih rahimahullah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan juga para pengikutnya. Ini muqaddimah awal yang ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan prinsip, karena pastinya poin ini sangat mendasar dan harus setiap dari kita bisa benar-benar memahaminya seutuhnya. Mudah-mudahan nanti materi ini kita bisa pelajari bersama satu persatu. Kita bisa pelajari yaitu satu persatu, insya Allah. Karena cukup banyak dan juga cukup panjang pembahasannya sebenarnya. Walaupun nanti kami bisa sampaikan secara global untuk pertemuan awal pada malam hari ini, dan insya Allah kita lanjutkan dengan pertemuan yang selanjutnya nanti.
masih pastinya dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Tetapi muqaddimah yang pertama yang ingin kami sampaikan tadi atau yang sudah kami sampaikan tadi bahwasanya prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari sahabat tabi'in dan juga para pengikutnya, kisarannya, teritorialnya, yaitu di dalam pembahasan tentang i'tiqad, tentang amal, dan juga yaitu perilaku atau yang disebut dengan adab. I'tiqadan, amalan, wa adaban. Mudah-mudahan muqaddimah ini atau mungkin pendahulu di dalam bab tentang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah bisa kita pahami dengan seutuhnya. Karena ini nanti akan menjadi objek utama dari prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam 3 bagian tadi. Baik, kita masuk poin tentang butir-butirnya, penjelasan-penjelasannya. Atau yaitu prinsip-prinsip tersebut satu persatu kita akan pelajari. Kita akan pahami bersama insya Allah. Prinsip yang pertama, beriman terhadap atau beriman atau mengimani yaitu rukun iman. Rukun iman. Beriman terhadap rukun iman. Ini prinsip yang pertama. Pastinya kami yakin semua dari kita sudah hafal dan juga pasti mengenal tentang rukun-rukun iman. Tetapi perlu kami juga seperti yang sebelumnya, kami ingin sedikit mungkin untuk sekedar cross check saja. Mungkin nanti bisa dibantu sharing apa kode etik rukun iman yang menjadi sebuah tanda khusus yang kembali kepada rukun iman itu, apa kode etiknya. Mungkin bisa ada yang sharing, ada yang bisa bantu. Monggo para dokter yang bisa sharing. Silakan bisa melalui chat mungkin. Apa kode etik rukun iman? Yang identik dengan rukun iman gitu, dari rukun yang pertama sampai yang terakhir. Kami yakin insya Allah semuanya sudah pernah mempelajarinya, membaca atau mungkin pernah mengikuti kajian. Tapi ada sebuah kode etik yang kembali kepada rukun iman. Baik, silahkan Bapak-Bapak. Nah, hal min mujib? Ada yang bisa menjawab? Bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa kode etik dari rukun iman? Oke, saya kasih coba sedikit clue-nya. Apa perbedaannya dengan rukun Islam? Mungkin Siana juga akan sedikit ada gambaran.
Coba direnungkan, ditelaah lebih jauh coba. Itu sampai 3, kalau nggak ada saya lanjutkan. Meyakininya dalam hati, bagus, baik. Satu lagi coba dijawab. Kira-kira ada lagi yang menjawab, silahkan. Rukun iman menyangkut keyakinan, sedangkan rukun Islam tentang amal zahir. Sebenarnya sudah mendekati sebenarnya dari Mas Gogor. Ada pembenaran dalam hati, berbicara dalam lisan, dan dijudukan dengan perbuatan. Itu definisi. Bagus. Nah, intinya, poinnya, coba sama-sama kita perhatikan. Rukun iman dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir, dia identik dengan sebuah atau sesuatu yang gaib. Kelihatan tidak? Nampak enggak rukun iman itu? Kelihatan enggak? Allah, malaikat, Rasul, kitab, beriman kepada hari akhir, qada dan qadar, kelihatan enggak? Tidak nampak semuanya. Dari mulai rukun yang pertama dan yang terakhir. Berbeda dengan rukun Islam. Semuanya adalah sesuatu yang sifatnya real. Syahadatain pun juga masih bisa nampak, bisa kelihatan. Apalagi seperti sholat, puasa, zakat, haji. Itu perbedaan yang sangat prinsip, identik. Sehingga rukun iman, kode etiknya adalah ilmu ghaib. Berkaitan dengan masalah gaib. Sehingga apapun yang terkait dengan rukun iman, tidak ada sumbernya kecuali qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena masalah gaib sumbernya hanya datang dari dua sumber tadi. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walaupun di dalam dasar-dasar rukun Islam pun juga tidak mungkin keluar dari yaitu qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tetapi kadang-kadang di sana masih ada beberapa yaitu dari persepsi-persepsi pendapat para ulama. Tapi ketika berkaitan dengan Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar dan seterusnya, sama sekali tidak ada domain di dalam yang namanya domain manusia, makhluk, tidak ada. Qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu yang prinsip yang harus benar-benar menjadi mindset kita di dalam ketika kita membahas tentang rukun iman. Ada berapa rukun iman itu? Jumlahnya bukan hal yang baru bagi kita semua pastinya. Rukun iman ada 6. Diawali dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga takdir, al-qadha dan qadar. Al-qadha dan al-qadar. Porsi kita pada malam hari ini, yaitu di dalam prinsip yang pertama tentang rukun iman. Mengimani yaitu rukun iman. Yang ada 6. Ini saja pembahasannya nggak akan selesai dengan semalam ini. Bahkan satu malam pun kita nggak mungkin selesai. Dan perlu waktu yang sangat panjang. Sehingga kami mungkin sedikit menjelaskan secara global dari rukun iman ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini minimal satu prinsip ini kita bisa atau bisa nanti tersampaikan. Walaupun tidak seutuhnya pastinya, tapi secara garis besar. Secara garis besar dari poin-poin yang kembali kepada rukun iman. Baik, yang pertama iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah poin ini kita juga sudah pelajari di dalam pertemuan yang pertama dan yang kedua, yaitu di dalam ma'rifatullahi azza wa jal, mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pokok prinsip yang kembali kepada setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi ilmu yang pertama dan yang utama sebelum yang lain, yaitu adalah fa'lam annahu la ilaha illallah. Mengenal Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah menjadi kunci, menjadi pintu gerbang, menjadi fasilitator mengantarkan seorang hamba, yaitu untuk bisa menjalankan konsekuensinya selaku hamba Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah, diawali dengan ma'rifatullahi azza wa jal, yaitu mengenal Allah azza wa jal. Otomatis sekaligus pastinya adalah mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiga bagian yang ada di dalamnya. Mengimani Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, kemudian dari rububiyah mengantarkan seseorang untuk mengimani Allah Ta'ala dengan uluhiyahnya, kemudian juga yaitu al-asma was sifat. Walaupun di dalam rukun iman yang pertama ini yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak bisa terlepas, yaitu pembahasannya tentang syahadat tauhid. Syahadat at-tauhid, yang di dalam syahadat at-tauhid itu ada inti-inti pembahasannya. Yang pertama berkaitan dengan yaitu rukunnya, dan yang kedua berkaitan dengan syarat-syarat dari syahadat tauhid. Mudah-mudahan nanti pada waktunya dibahas di dalam bab akidah secara khusus. Dibahas di dalam bab akidah secara khusus. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagiannya di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah tauhid rububiyah. Mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah Ta'ala, baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, bahwasanya dia adalah raja dan penguasa segala sesuatu. Sedikit tentang rububiyah. Ada prinsip yang terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pernah kami sampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Ada beberapa prinsip yang terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa dan apa saja prinsip-prinsip yang terkait dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla? Silahkan. Baik, jazakallah khair, bagus. Ada yang mungkin perlu kami lebih tekankan di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyahnya, yaitu mungkin yang tepat adalah al-khalqu wal milku wa tadbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rububiyahnya
sebagai pencipta dan pemilik. Mungkin bisa dimaknakan juga yang lain adalah penguasa atau menguasai, tapi yang lebih tepat adalah pemilik. Al-milk, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya tentang alam semesta dan seluruhnya dan isinya dan makhluk yang ada di dalamnya dan juga berkaitan dengan kehidupan, kematian, rezeki dan apapun yang terkait dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala yang menciptakannya. Kemudian Allah yang mengaturnya dan seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga poinnya adalah Allah Ta'ala sebagai pencipta, pengatur, dan yang memiliki. Dan yang memiliki itu prinsip yang ada di dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Karena ketika kita bisa memahami rububiyahnya Allah Ta'ala dengan seutuhnya, bagi seorang hamba yang memahami dirinya adalah ciptaan Allah dan diatur oleh Allah, milik Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah, tidak ada no way baginya, tidak ada jalan, no otherwise baginya, pasti dia itu akan tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian masuk di dalam tauhid yang kedua, yaitu ibadatillahi wahda, mentauhidkan Allah dengan menyembah, beribadah, tunduk patuh hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak dengan yang lainnya. Karena di sanalah, dialah satu-satunya tempat yang dijadikan yaitu peribadatan bagi hambanya. Karena Allah Ta'ala yaitu yang maha pencipta, maha pengatur, dan maha memiliki segalanya. Termasuk kita semua adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Di dalam bentuk-bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai korelasi dan juga kesinambungan bukti seseorang yaitu mengesahkan Allah di dalam rububiyahnya, yaitu dengan hanya beribadah kepada Allah Ta'ala di dalam makna ibadah yang secara umum. Di dalam makna ibadah yang secara umum, baik yang secara mahdhah ataupun juga yang non-mahdhah, yang masuk dalam kategori ibadah, dan juga yang secara spesifik berkaitan dengan ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya, pastinya hanya beribadah kepada Allah lillah, untuk berharap ridha Allah, berharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di sisi lain yang masuk di dalam kategori ibadah apapun bentuknya, baik yang sifatnya zahir, batin, yang sifatnya dilakukan oleh yaitu lisan, oleh anggota badan, oleh hati, dan juga yang nyata, yang tidak nyata, dengan syarat dicintai dan diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dua poin ini atau dua sisi ini yang kembali kepada ibadah, hendaknya setiap hamba bagaimana bisa mengaplikasikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ma'budu bihaq illallah. Tidak ada peribadatan yang hak, hanya kembali kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara global makna menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah seorang hamba yaitu meyakini dengan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Selain sholat, puasa, dan yang lainnya yang sifatnya adalah mahdhah, yang non-mahdhah banyak lagi yang lainnya. Baik yang dilakukan oleh lisan seperti dzikir, dan juga oleh hati seperti yaitu perasaan cinta, khauf, dan juga yang lainnya. Semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagian yang ketiga, setelah seseorang meyakini rububiyahnya Allah Ta'ala sebagai konsekuensi mengimani Allah Ta'ala di dalam rububiyahnya, kemudian uluhiyahnya, dan yaitu tauhid yang ketiga, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu memiliki nama dan sifat, dan nama-nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha agung, maha sempurna, dan kesempurnaannya di atas dari kesempurnaan. Al-kamalu fawqal kamal.
bagaimana kita memberikan nama dan mensifati Allah Subhanahu wa taala. Di sini poinnya berkaitan dengan rumus kaidah tentang al-asma wa sifat yang ada dalam madhab aqidah ahli sunnah wal jamaah, mensifati, memberikan nama sebagaimana Allah Ta'ala memberikan nama dan mensifati kepada dirinya dan juga Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan tidak sedikit pun ada di dalamnya bentuk yaitu mengurangi, merubah, apalagi menghilangkan, menghapus, dan juga menyamakan dengan yang lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bagian yang berkaitan dengan yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, kemudian yang kedua di dalam uluhiyahnya, dan yang ketiga di dalam al-asma was sifat. Baik, ini yang pertama yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mungkin di dalam bab sendiri, bab yang secara khusus, di dalam bab akidah, walaupun sebenarnya materinya wallahu a'lam, apa sebenarnya usulannya secara spesifik. Kalau kami berharap ya materinya masih kita lebih banyak fokus yaitu pembahasan tentang at-tauhid, atau nanti ada usulan yang lain nanti bisa disepakati. Tapi paling tidak prinsip-prinsip ini semuanya sudah kita pelajari dan kita pahami bersama walaupun secara global. Baik, untuk malam ini karena sebenarnya kondisi kami yang pertama karena agak lelah karena kemarin ada salah satu dari anggota keluarga kami meninggal. Jadi kami harus urus persiapan-persiapannya dari mulai kedatangannya karena dari luar kota, bahkan dari luar provinsi, dan juga persiapan-persiapan yang lain yang kami juga harus handle. Bahkan malam ini juga masih banyak tamu. Jadi kami masih bisa berharap, alhamdulillah, paling tidak kajian bisa berjalan walaupun mungkin tidak terlalu lama sebenarnya, dan kami sudah sampaikan ke moderator tadi. Insya Allah kami usahakan mudah-mudahan paling tidak ada ilmu atau ada bahasan yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan di dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah sebelum kami tutup, mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ingin lebih penjelasan lagi atau mungkin ada yang terlewat. Falyatafaddal, silahkan. Baik, alhamdulillah, karena malam ini sebenarnya Masya Allah antusias cukup banyak, cukup besar. Ini mungkin jumlah yang pertama pada malam hari ini yang hadir dengan jumlah yang cukup banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa tetap semangat di dalam pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa tetap konsisten dan juga uh, bisa dilanjutkan semangatnya untuk tidak sampai nanti putus di tengah jalan atau ada perubahan. Baik, silahkan.
Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Waalaikumsalam. Fadal, fadal. Na'am. Bismillah. Ustadz boleh bertanya tapi sedikit agak melenceng terkait Al-Quran Ustadz. Baik, mudah-mudahan walaupun nanti kita akan sampai kepada pembahasan Al-Quran insyaallah. Fadal, silakan akhi. Eh, Ana lupa redaksi hadisnya. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Tamam. Namun dalam sebuah hadis, Ana lupa redaksinya. Cuma itu yang masih Ana ingat adalah ketika seorang ahli Quran itu Al-Quran akan menjadi syafaat dia, dan redaksi hadisnya dia mengatakan ya Robbi. Sedangkan Al-Quran setahu Ana adalah kalamullah. Harusnya kalau kalamullah dia tidak berkata ya Robbi. Nah di situ redaksinya bagaimana, apa yang dimaksud dia mengatakan ya Robbi, apakah yang di situ adalah Al-Quran yang kita baca dalam suhuf atau amalan Qurannya Ustadz? Karena dalam ayat Al-Quran Allah bilang Allah menciptakan manusia dan amalannya. Anak belum tahu tafsirnya gitu Ustadz. Mungkin antum bisa meluruskan apa yang bisa dipahami kami Ustadz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Baik. Naam, jazakallah khair. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah taufik bagi penanya khususnya dan juga buat kita semua. Yang pertama, kami mungkin sampaikan wallahu a'lam secara spesifik, penjelasan secara khusus tentang lafadz yang keluar dari Al-Quran ketika akan memberikan atau memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi qurra'il Quran, bagi para pembaca Al-Quran. Perlu dikembalikan kepada yaitu sumber-sumber atau narasumber yang tepat di dalam hal ini, karena seperti yang kami sampaikan tadi, Al-Quran termasuk salah satu nanti di dalam pembahasan tentang kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan pembahasan tentang rukun iman. Di sana dominnya adalah qala Allah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga secara sementara, secara global mungkin kami sampaikan bahwa hal itu bukan kondisinya, bukan lagi di dunia. Bukan lagi di dunia. Berarti alamnya bukan alam dunia. Dan yang kedua, bahasa yang ada di dalam konteks letterlek hadis, dan itu benar memang hadisnya ada seperti itu. Kita tidak bisa untuk mendeteksinya, apalagi sampai yaitu membayangkan yang ada di dalam lafaz tersebut sama seperti konteksnya kita seorang manusia ketika berharap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb. Karena konteksnya atau mungkin alamnya berbeda, bukan di alam dunia. Itu mungkin sementara. Sehingga di sana ada beberapa koridor, ada beberapa yaitu batasan-batasan yang tidak bisa dianalogikan dengan apa yang ada di dunia ketika seseorang minta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz tersebut. Jadi itu mungkin sementara, sehingga bagi kita tetap meyakini bahwasanya Al-Quran nanti akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pembacanya. Bagaimana caranya, lafadznya yang disampaikan apa dan seterusnya, itu juga termasuk domain yang mungkin bagi kita mengimaninya secara global, dan tentang kaifiyahnya, tentang bagaimana spesifikasinya, wallahu a'lam. Itu mungkin sementara yang bisa kami jawab, dan mudah-mudahan nanti di dalam waktunya pembahasan tentang hal tersebut, mudah-mudahan kami bisa lebih jauh lagi, dan khususnya yaitu ada beberapa sumber-sumber dari para ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah. Baik, mudah-mudahan cukup insyaAllah pertemuan kita pada malam hari ini. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan walaupun mungkin
singkat dan juga mungkin secara global. Mudah-mudahan bisa insya Allah menjadi wawasan, penambahan ilmu dari kita semua, dan khususnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kami dan juga buat para dokter ikhwan sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silahkan MC Naam. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Salim Al-Mukhtar MA Hafizahullah Ta'ala atas pemaparan materi pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan pada segenap dokter sekalian atas keluangan waktunya. Semoga apa yang telah disampaikan Ustadz bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami izin menutup kajian pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan Ustaz, panitia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum jami'an, barakallahu fikum jami'an. Narakum ala khair insyaallah. Wafaqakumullah. Asta'din, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.